Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian tonton sampai akhir karena linknya ada di tengah-tengah video. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku bakal share lagi nih terkait dengan template PPT Sempro. Karena aku lihat di videoku yang sudah aku upload sebelumnya, itu banyak banget yang request buat kasih lagi dong kak referensi template PPT yang bisa kita gunain. That's why aku bikin video kedua ini, dan mungkin nanti akan ada video-video lainnya terkait dengan template PPT Sempro yang akan aku bikin sebaik mungkin, sesimpel mungkin, tapi juga eye-catching gitu ya, buat bisa kalian gunakan ketika sempro gitu. Kita langsung mulai aja ya. Ini slide pertama, seperti biasa ini slide judul, terus kemudian kalian bisa tambahkan logo universitas kalian, dan yang terpenting judul penelitian kalian harus jelas. Di sini aku kasih yang versi bahasa Indonesia sekaligus yang versi bahasa Inggrisnya. Ini kalian sesuaikan aja, kalau mau pakai yang bahasa Inggris ya masukkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Terus jangan lupa nama kalian dan NIM-nya pasti. Kalau misalkan kalian mau menambahkan informasi terkait fakultas kalian, jurusan kalian tuh boleh juga di bagian yang biru ini. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Di slide kedua ini kita akan bahas terkait dengan latar belakang. Dan sorry banget aku belum bikin video terkait gimana sih kita bikin latar belakang dalam penelitian, karena ya belum sempat ya teman-teman. Tapi setidaknya ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa bahas secara general dulu, baru mengerucut ke topik penelitian kalian yang disesuaikan dengan objek penelitian kalian, atau kita bisa membahasnya dari hal yang ini nih, masalah yang kita angkat dulu, baru kita kaitkan dengan teori generalnya gitu. Nah tapi kalau di aku ini, aku akan membahas dari yang sisi general dulu tuh, baru aku kaitkan dengan permasalahan yang muncul di objek penelitianku. Seperti yang udah aku jelaskan di videoku sebelumnya, part latar belakang ini adalah part yang paling krusial ya. Karena biasanya dosen penguji ini banyak tanyanya di latar belakang. Kalau latar belakang kalian itu nggak kuat, nah ini banyak banget nih celah-celah untuk muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan. Pastikan di latar belakang kalian sudah mengungkapkan teori dasar yang kalian gunakan, penelitian terdahulu yang akan jadi base-nya kalian, atau mungkin kalau ada gap teori atau gap penelitian itu kalian jabarkan juga. Dan yang paling terpenting adalah permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan dengan adanya penelitian kalian. Terus kemudian berikan di akhir, kalian akan memberikan pembahasan dan juga saran-saran sebagai output dari penelitian kalian. Nah, ketika kita udah masuk ke slide PPT nih, di latar belakang itu saranku kalian bikin poin-poinnya. Jadi ketika kalian menjelaskan nanti, kalian enak, oh setelah aku bahas topik ini, lanjut aku kaitkan dengan fenomena ini, lalu kemudian aku kaitkan dengan variabel ini, sehingga urut sesuai dengan apa yang kita tuliskan di proposal. Next, kita masuk ke slide rumusan masalah. Ini kalian udah copy paste aja dari proposal kalian, udah kalian cantumin aja, nggak usah diubah-ubah. Kalau ada 4 rumusan masalah, ya udah ditulis 4. Lanjut, untuk tujuan penelitian ini juga ada kaitannya dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kalian ada 4, berarti tujuan penelitiannya juga ada 4. Karena kan menjawab pertanyaan kalian tuh yang ada di rumusan masalah. Simple aja, langsung kopas dari proposal kalian. Nah, next untuk manfaat penelitian. Kalau tadi tujuan penelitian, ini adalah manfaat. Kalau manfaat ini lebih ke untuk siapa sih penelitian ini nantinya digunakan gitu. Nah, kalau aku di sini aku pakai 3 manfaat penelitiannya. Aku tujukan untuk instansi, tempat objek penelitianku sebagai saran kebijakan mungkin, terus kemudian akademisi untuk penelitian selanjutnya, dan untuk peneliti yaitu aku sendiri sebagai salah satu upaya aku memperkaya ilmuku dan juga sebagai syarat untuk lulus gitu ya. Nah, makanya manfaat penelitianku di sini ada 3.
Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya nih teman-teman, bab 2, yaitu kita masuk dulu ke landasan teori. Di sini aku simple aja slide-nya, langsung aku tunjukkan bahwa kita akan ada 4 landasan teori, yaitu yang berkaitan langsung dengan variabel yang kita angkat, atau mungkin kalau teman-teman punya grand teori, itu juga bisa kalian masukkan. Grand teori atau teori dasar ya, yang mendasari apa sih kita nih bahas penelitian tentang apa gitu. Kalau aku mungkin grand teorinya adalah teori MSDM gitu contohnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini aku kasih contoh satu aja. Di landasan teori kalian jelaskan tuh satu-satu variabel kalian. Kalau aku kasih di sini contohnya adalah yang locus of control. Pertama aku berikan definisi, terus kemudian setelah aku berikan definisi, aku kaitkan dengan penelitian orang yang udah meneliti terkait dengan locus of control ini. Jadi apa sih implikasinya, kenapa sih dia penting diteliti dan lain sebagainya. Setelah kalian menjelaskan seluruh landasan teori dari setiap variabelnya, maka kalian harus jelaskan terkait dengan penelitian terdahulu yang kalian gunakan. Nah, untuk penelitian terdahulunya ini kalian bisa cantumkan, kalau di proposal kalian cantumin 10, di sini cukup cantumin 5 aja udah cukup gitu, yang paling terbaru dan yang paling kalian jadikan referensi. Saranku, ambil penelitian-penelitian yang punya gap gitu ya. Jadi kalian bisa sambil jelasin, oh penelitian si A menemukan hasil ini, penelitian B menemukan hasil ini. Jadi sambil kalian jelasin gitu. Next adalah kerangka konseptual. Ini tuh penting banget. Jadi kalian harus tahu gimana arah kerangka konsepnya kalian itu untuk berpikir. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu pengaruhnya X1 ke Y, ya udah kalian gimana caranya merepresentasikan keinginan kalian itu dalam bentuk bagan, dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, karena di sini aku ada budaya organisasi sebagai pemoderasi, maka aku letakkan budaya organisasi di tengah-tengahnya variabel independen dan dependen gitu. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan variabel kalian gitu, oke? Hipotesis penelitian kalian cukup untuk kopas aja dari proposal kalian, jangan sampai berbeda. Dan biasanya kalau rumusan masalahnya ada 4, hipotesis penelitiannya juga akan ada 4 gitu. Oh iya, make sure juga kalian udah tahu nih apakah hipotesis yang kalian gunakan adalah hipotesis satu arah atau hipotesis 2 arah. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cek videoku yang ini, nanti aku akan taruh linknya di bawah juga, dan pastikan kalian benar dalam membuat hipotesis karena ini penting banget. Nah, coba tebak, kalau kalian lihat hipotesisku ini, aku pakai hipotesis satu arah atau 2 arah? Komen di bawah ya. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini ada 4 yang perlu kalian bahas. Yang pertama, rancangan penelitian. Kalian penelitiannya termasuk penelitian apa? Kalau aku explanatory research, karena aku pingin tahu gimana sih pengaruh antar satu variabel dengan variabel lain. Terus kemudian jelaskan populasi dan sampel kalian. Terus jenis dan sumber data kalian. Plus gimana sih kalian mengumpulkan data-data yang kalian butuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi variabel. Di sini sorry banget aku salah tuh ya, tulisannya bukan landasan teori tapi identifikasi variabel. Jadi mana yang independen, dependen, kalau ada moderasi ya boleh moderasi. Kalau ada intervening ya udah tulis intervening gitu. Nah, dilanjutkan dengan definisi operasional variabelnya. Di sini kalian jabarkan definisi yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan variabel kalian plus jelaskan indikator yang akan kalian gunakan. Yang nantinya ini penting banget loh, Jawa Timurnya ketahuan ya. Untuk sebagai dasar kalian membuat apa? Membuat survei untuk ditanyakan kepada responden gitu. Jadi ini penting banget definisi operasional variabel. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan jelaskan juga terkait dengan skala pengukuran variabelnya kita. Biasanya kalau MSDM ya, atau mungkin teman-teman yang sosum biasanya pakai skala Likert nih untuk mengukur variabel kalau memang penelitian kalian penelitian kuantitatif. Namun yang jelas untuk skala pengukuran variabel itu it depends on you gitu ya. Jadi bisa beda-beda. Kalau aku skalanya 1 sampai 5. Kalau misalkan kalian skalanya 1 sampai 10 ya no problem juga gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, yang selanjutnya adalah metode analisis data. Ini itu penting banget.
Makanya aku bikin video tersendiri terkait dengan tahapan analisis data ini. Dan aku udah bikin 2 video kalau nggak salah, tentang validitas sama uji reliabilitas. Bisa kalian cek di videoku yang ini. Oke. Dan next aku akan bikin video yang part selanjutnya kalau misalkan kalian mau gitu. Jadi langsung komen di bawah juga ya. Dan di sini kalian harus bisa mampu menjelaskan apa aja sih maksud dari setiap metode ini. Jadi kalau ditanya kalian bisa jawab tentunya. Oke, di sini aku ada beberapa metode analisis data yang aku gunakan dan kalian bisa baca sendiri nanti. Kalian sesuaikan aja dengan apa yang kalian butuhkan. Yang terakhir adalah kerangka pemecahan masalah. Nah, kita udah sampai in the end of bab 3 nih ya. Di kerangka pemecahan masalah itu adalah alur kalian gimana melakukan penelitian kalian. Mulai dari start, terus kemudian kalian ngumpulin data, kalian uji data kalian, sampai kalian bikin pembahasan, kesimpulan, dan saran, sampai kalian selesai melakukan penelitian gitu. Jadi intinya kerangka pemecahan masalah ini alur kerja kalian gitu, oke? Jadi gampang aja sih kalau menurutku di kerangka pemecahan masalah ini. Oke, itu dulu dari aku untuk template PPT yang kali ini. Ingat kalian bisa download di link yang sudah tertera. Kalau kalian udah nemu berarti kalian udah nyimak videoku dengan baik. Thank you banget. Dan kalau yang belum nemu ya udah nggak apa-apa, DM aja di IG-ku di @rizkyatika dan kalian bisa tanya-tanya apapun yang kalian ingin tanyakan. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time.